Wah, ini sih Rianti bener-bener kebangetan banget ya teman-teman. Hanya karena kopi aja seakan-akan Mutiara tuh melakukan kesalahan yang besar kepada Rianti. Padahal kalau dipikir-pikir teman-teman, Mutiara sama sekali nggak pernah berniat buruk kepada Rianti. Jadi memang Mutiara itu bener-bener serba salah ya ketika bekerja di rumahnya Rianti ini. Mau inisiatif salah, nggak inisiatif pun juga salah. Kalau salah disalahin banget, bener aja disalahin. Jadi bener-bener pokoknya apapun yang Mutiara lakukan tuh salah di matanya Rianti. Dan ini bener-bener cukup bikin kecewa kita semua sebagai penonton. Apalagi ini tuh bener-bener mengundang emosi juga. Tapi tenang teman-teman, karena Mutiara nggak sendirian. Ada Mas Kenzo dan juga Pak Aditya yang akan selalu ada buat Mutiara. Ya semua ini simpelnya karena melihat Mutiara yang terdiam dan membisu. Kenzo dan Pak Aditya benar-benar nggak menyangka kalau teror dalam tanda kutip alias emosi yang keluar dari Rianti kepada Mutiara ternyata bisa sekasar dan setajam ini. Terbukti Mutiara pun juga menangis, bahkan tangisan sepertinya akan terus menaungi hidupnya Mutiara selama masih tinggal di rumahnya Rianti dan juga Aditya. Sedih ya teman-teman, padahal Mutiara tuh sama sekali nggak pernah berniat buruk kepada Rianti. Tapi susah juga. Kalau orang udah benci, kalau orang tuh udah bener-bener gak suka, mau bagaimanapun juga, sebaik apapun Mutiara di mata Rianti bakal tetap salah aja. Tapi sekali lagi untungnya ada Kenzo dan juga Pak Aditya. Akhirnya Pak Aditya pun juga membela Mutiara, tentu dengan cara yang berbeda. Apalagi Pak Mutiara pun juga sadar, Pak Aditya maksudnya, kalau Rianti itu memang sejahat itu kepada Mutiara. Bahkan Aditya pun juga bingung kenapa kok sebenci itu padahal Mutiara tuh nggak pernah aneh-aneh gitu loh. Apa salahnya bikin kopi? Apa salahnya berinisiatif? Apa salahnya berbuat baik? Apa salahnya tersenyum? Rianti terkadang tuh nggak pernah senyum sama sekali kepada Mutiara. Selalu memperlihatkan wajah yang nggak suka. Persis seperti Sandra kepada Mutiara dan Nunu kepada Mutiara. Pokoknya tuh iri dengki, marah, semuanya tuh bener-bener terlihat di mata Rianti teman-teman. Sehingga ini pun juga bikin Mutiara pun juga makin gak betah. Nah yang paling ditakutin adalah kalau Mutiara bakal kabur dari sana dan entah kemana. Apalagi kalau Mutiara kabur keluar, yang paling ditakutin nanti si Ivan bakal curi-curi kesempatan. Nah yang kayak gini-ginilah yang harus dihindari juga. Nah oke, sekarang kita akan bahas yang jauh lebih detail lagi. Jadi pencarian Mutiara akan ayah kandungnya bakal terus berlangsung. Meskipun ya pada akhirnya tetap bakal ada Firman Aditya palsu. Tapi itu nggak ngaruh-ngaruh banget karena Kenzo pun juga tidak akan tinggal diam untuk membantu Mutiara tentang hal ini. Sedangkan Rianti sendiri teman-teman pada akhirnya mulai merasakan sedikit karma kepada Mutiara. Setiap Rianti ini berlaku kasar kepada Mutiara. Setiap Rianti pun juga seperti orang yang benci kepada Mutiara. Apapun yang telah ia lakukan kepada Mutiara, Rianti bakal merasakan sedikit demi sedikit karma yang bakal menimpa Rianti. Ya, Rianti pada akhirnya sadar teman-teman, kenapa setiap ada sesuatu yang terjadi kepada Mutiara, kenapa dirinya selalu dilibatkan. Seperti misalnya ada perasaan gak enak, ngerasa bersalah, dan lain sebagainya macamnya yang pada akhirnya membuat Rianti sadar ada yang aneh dengan Mutiara. Nah, di saat Mutiara penasaran siapa ayah kandung dan ibu kandungnya, di sisi lain, Rianti pun juga penasaran siapa sih orang tua kandung dari Mutiara yang dicari-cari banget sama Mutiara. Apalagi mungkin feeling juga ya, pada ujungnya tetap aja nggak bisa dibohongi teman-teman. Mau bagaimanapun juga, Rianti ini adalah faktanya memang ibu kandung dari Mutiara. Mau sampai kapanpun juga, sehingga pasti bakal ada feeling, bakal ada perasaan, bakal ada ikatan batin. Meskipun ya sejak awal episode belum dilihat banget lah. Kecuali di episode ketika Kenzo dan Mutiara mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Sisanya memang benar-benar flat dan juga datar. Tapi kali ini ada yang berbeda. Sehingga bikin Rianti pun benar-benar merasakan kalau semua ini tuh seperti ada yang mengendalikan perasaannya. Yang tadinya senang banget lihat Mutiara tersiksa, sekarang jadi enggak. Ngeliat Nunu yang terus jahil kepada Mutiara kok kayak gimana dan sebagainya macamnya. Memang ini enggak akan langsung serta-merta bikin Rianti bertobat, berubah terus memeluk Mutiara. Enggak ya teman-teman. Enggak segampang itu. Tapi di sini Rianti mulai merasakan ada yang berbeda aja. Apakah akan terbongkar kalau
Rianti ini adalah ibu kandungnya Mutiara di episode kali ini? Kita tunggu aja, tapi yang jelas Rianti sudah merasakan hal itu. Karena sejujurnya begini, mungkin simpelnya semakin sering Rianti menyakiti Mutiara, semakin sering Rianti membuat Mutiara menangis, maka selama itu pula dan sesering itu pula Rianti bakal mulai merasakan perasaan yang aneh dan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya nanti Rianti bakal terus jahat nih sama Mutiara. Tapi tunggu aja, bakal ada karma dan juga karma yang menanti. Entah dimarahin Aditya, entah Rianti merasa bersalah kepada Mutiara, entah Kenzo belain Mutiara, dan lain sebagai macamnya. Pokoknya akan selalu ada karma instannya. Dan ini pun juga pada akhirnya balik lagi teman-teman ke pembahasan di tengah-tengah video tadi. Kalau ini membuat Rianti pun juga sadar ada yang aneh dengan Mutiara. Hingga pada akhirnya Rianti pun juga mencari siapa orang tua kandung Mutiara. Entah ya ini kronologi jelasnya seperti apa. Tapi yang jelas Rianti mulai merasakan ada feeling dengan Mutiara. Semoga aja ya teman-teman ini adalah menjadi jawaban dari doa-doa Mutiara. Takutnya nanti Aditya palsu bakal bikin geger. Apalagi kan Mutiara tahunya dari Aditya palsu kalau ya ibunya Mutiara tuh sudah meninggal dunia teman-teman. Sehingga ini bakal menjadi sebuah prahara baru, permasalahan baru yang pada akhirnya cuma bikin pusing Mutiara aja. Kan kasihan ya, Mutiara sepolos ini ke Jakarta cuma pengen cari orang tua kandungnya, terus tiba-tiba terdampar di rumah besar Aditya yang mana di situ ada nenek lampir bernama Rianti, yang mana Rianti ini justru adalah ibu kandungnya. Kasihan aja. Apalagi berbahaya banget, takutnya nanti dipermainkan lagi lah dan lain sebagainya macamnya, belum lagi Sandra. Wah, ini sih kebayang bakal serumit apa kejadian-kejadian buruk yang bakal menimpa Mutiara. Tapi semoga aja ke depannya Rianti pun juga bisa mulai sadar, mulai ngeh. Kalau yang sering Rianti marahin ini, yang sering bikin Rianti kesel ini, itu adalah Mutiara anak kandungnya. Wah, gak kebayang sih teman-temannya seberapa nyeselnya Rianti ketika tahu Mutiara ini adalah anak kandungnya yang perempuan. Karena sejatinya Rianti bakal mimpi lagi, Rianti bakal merasakan lagi. Dan tak kenapa Rianti merasa kalau anak perempuannya itu belum meninggal. Nah yang uniknya, dalam sepi dan dalam kekosongan hatinya, dan dalam kesendiriannya Rianti ini selalu mendoakan anak perempuannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mutiara. Itu artinya apa? Sebetulnya Rianti ini kan memang baik aja teman-teman. Bisa baik juga sebetulnya loh. Makanya gak kebayang sih, semoga aja Rianti segera tahu biar Rianti tuh dibikin nyesel, nyeselnya. Karena selama ini sudah membuang Mutiara begitu saja dalam tanda kutip ya. Dan juga menyiksa Mutiara dan menyakiti hati lahir batin Mutiara. Biar nanti pun juga sadar kalau Rianti telah salah selama ini. Wah, ini sih bener-bener gak sabar banget ya bakal seperti apa rasa penyesalan Rianti ketika tahu kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.